Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali bacaan-bacaan zikir yang dianjurkan dibaca setelah kita menyelesaikan ibadah sholat wajib 5 waktu, khususnya setelah sholat subuh. Setidaknya ada 10 amalan zikir yang bisa kita amalkan setiap habis sholat. Beberapa zikir diantaranya Rasulullah berjanji dalam hadis-hadisnya bahwa orang yang mengamalkan 10 amalan zikir ini setiap habis sholat umumnya dan setiap habis sholat subuh khususnya akan dihapuskan dosa-dosanya, bersih diampuni Allah meski ada sebanyak buih di lautan. Allah akan mengirimkan satu pasukan malaikat yang akan menolongnya dan melindunginya dari gangguan setan dan bahaya apapun. Dan kelak di hari kiamat akan masuk ke dalam surga. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 10 amalan zikir setelah sholat ini. Maka mari ikuti dan simak video ini hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, berikut 10 bacaan zikir yang diamalkan setiap habis sholat, khususnya setelah sholat subuh. Pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Sesaat setelah mengucapkan salam, bacaan zikir pertama yang kita baca adalah istighfar sebanyak 3 kali. Redaksinya sebagai berikut: Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Imam Ibnu Sunni menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal asri 3 marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca istighfar ini, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang kedua, zikir pengundang satu pasukan malaikat. Sehabis sholat subuh, setelah membaca istighfar sebanyak 3 kali, dianjurkan membaca zikir pengundang satu pasukan malaikat sebanyak 10 kali. Redaksi zikirnya sebagai berikut: La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih asyra marratin." Barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali setelah salat maghrib atau salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'atsallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha. Maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu. Demikian pula jika dibaca setelah salat subuh, maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai sore hari. Yang ketiga, membaca doa masuk surga. Redaksinya sebagai berikut: Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Doa ini disebutkan sebagiannya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Thauban. Sedangkan tambahannya disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah 1 kali. Surah Al-Fatihah adalah termasuk ayat-ayat cahaya. Disebut ayat cahaya karena dengan mengamalkan ayat-ayat cahaya ini, maka kita akan mendapatkan cahaya yang akan menerangi hati kita. Karenanya setiap habis sholat termasuk baca zikir yang sangat dianjurkan membacanya. Yang kelima, keenam, dan ketujuh membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, dianjurkan pula membaca 3 surah pendek ini. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir meriwayatkan hadis dari Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Beliau berkata, "Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-mu'awwidhati dubura kulli sholatin." Rasulullah menganjurkan aku membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas setiap selesai ibadah sholat wajib 5 waktu. Yang ke-8, ayat kursi, walaupun hanya 1 kali. Setidaknya ada 2 balasan yang akan kita dapatkan jika sehabis sholat kita membaca ayat kursi. Manfaat yang pertama, mendapatkan perlindungan Allah selama 24 jam siang dan malam. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan hal ini, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi sholatil maktubati kana fi zimmatillahi azza wa jalla hatta sholatil ukhra." Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat wajib 5 waktu, maka dia berada dalam jaminan Allah hingga ibadah sholat berikutnya. Manfaat yang kedua, mendapatkan jaminan masuk surga. Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam Tabrani. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut." Siapa saja yang setiap kali selesai sholat wajib 5 waktu dia membaca ayat kursi,
maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, beliau sebutkan dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin lam yakun bainahu wa baina an yadkhulal jannata illa an yamuta fa idza mata dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada penghalang antara dia dan masuknya dia ke surga kecuali kematiannya. Jika kelak dia meninggal dunia, dia akan masuk surga. Yang ke-9, membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin thalathan wa thalathina, barang siapa yang setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, wa hamidallaha thalathan wa thalathina, wa kabbarallaha thalathan wa thalathina, fatilka tis'atun wa tis'una, lalu membaca tahmid alhamdulillah dan membaca takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali sehingga jumlahnya ada 99 kali. Wa qala tamamal mi'ati, kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya ada sebanyak buih di lautan. Amalan zikir yang ke-10 adalah membaca la ilaha illallah. Bacaan tahlil ini la ilaha illallah adalah bacaan zikir yang utama, sebagaimana sabda Rasulullah, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa yang suka membaca tahlil la ilaha illallah dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Demikianlah 10 bacaan zikir yang dianjurkan diamalkan setiap habis sholat. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barakah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.